Sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Leonardo Wibawa Permana-Mars. Dalam bincang stroke pada kesempatan ini, saya mengajak Anda berbicara tentang tips and trick kendalikan risiko perdarahan otak. Jika Anda berminat gabung dengan kami di dalam seminar virtual yang membicarakan secara lebih jauh dan lebih dalam berbagai topik, termasuk beberapa topik yang ada di dalam video-video ini, silakan menghubungi nomor HP dan WA yang ada di bagian bawah slide ini. Fakta tentang perdarahan otak. Kita lihat di sini, perdarahan otak, baik perdarahan yang terjadi di dalam jaringan otak maupun di luar jaringan otak, di dalam tulang tengkorak, di antara jaringan otak dengan meninges atau selaput otak. Jadi perdarahan otak itu merupakan bagian dari stroke karena stroke itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu stroke karena sumbatan dan stroke karena perdarahan. Nah, pada stroke perdarahan, ini merupakan 8-18% dari keseluruhan stroke. Artinya, dari 100 orang penderita stroke, 8-18 orang ternyata mengalami perdarahan otak. Dan harap diingat bahwa perdarahan otak memiliki mortalitas atau angka kematian yang lebih tinggi dari stroke karena sumbatan. Kita lihat sirkulasi darah otak atau pendarahan otak. Jadi ini adalah pembuluh-pembuluh darah yang begitu rumit yang mendarahi otak. Apa makna darah bagi otak? Darah itu membawa oksigen sebagai bahan bakar. Jadi yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, adalah darah. Lalu darah juga membawa glukosa atau gula sebagai sumber energi bagi otak dan bagi seluruh tubuh. Kemudian darah juga membawa zat-zat lain dengan berbagai fungsinya, termasuk vitamin dan mineral. Dan otak, walaupun begitu kecil, dia membutuhkan 15% dari jumlah darah yang keluar dari jantung. Nah, perdarahan otak merupakan akibat dari robeknya pembuluh darah seperti ini, yang kemudian mengakibatkan darah menggenang di sekitar robekan pembuluh darah. Jadi di bagian-bagian otak. Nah, akibat genangan ini, darah akan menekan jaringan otak. Mengapa darah menekan jaringan otak? Karena darah lebih kuat dari jaringan otak. Jadi jaringan otak itu sendiri sebenarnya lemah, sehingga ditekan oleh darah. Nah, ketika terjadi penekanan itu, maka jaringan otak kekurangan atau kehabisan darah. Dan ujung-ujungnya terjadi kematian jaringan otak. Nah, berapa luas kematian jaringan otak ini tergantung dari seberapa hebat penekanan dan seberapa luas penekanan oleh darah terhadap jaringan otak. Nah, apa gejala pada perdarahan otak? Pertama adalah kehilangan kesadaran atau minimal kesadaran menurun. Lalu nyeri kepala yang hebat dan mendadak karena bisa terjadi penekanan-penekanan pada selaput otak. Lalu mual dan muntah karena ada gangguan pusat mual dan muntah di otak. Adanya pusing atau dizziness. Kemudian juga terjadi lemah atau mati rasa pada wajah, lengan atau tungkai. Gejala lain dari perdarahan otak adalah bingung atau disorientasi, kemudian gangguan keseimbangan, limbung, gangguan berbicara atau gangguan menelan apabila pasien masih sadar atau kesadaran menurun tidak terlalu hebat, dan kejang. Semua gejala pada perdarahan otak ini juga bisa ditemukan pada stroke karena penyumbatan. Nah, penyebab perdarahan otak adalah tentu saja pembuluh darah yang pecah pada area otak. Nah, bagaimana
atau mengapa pembuluh darah bisa pecah, antara lain karena adanya aneurisma, adanya tonjolan pembuluh darah karena kelemahan dindingnya. Mengapa bisa lemah? Karena adanya tekanan darah biasanya yang terus-menerus atau bawaan, sehingga terjadi daerah lemah di sini. Sama seperti balon, kalau ada daerah yang lemah, maka terjadi tonjolan dan dindingnya menipis. Nah, pada aneurisma pembuluh darah ini, apabila terjadi tekanan darah yang tinggi, kemudian mengenai pembuluh darah ini, darah dengan tekanan tinggi itu akan menekan dinding aneurisma sehingga terjadi pecahnya atau rupturnya pembuluh darah. Atau juga terjadinya perdarahan akibat malformasi arteri vena otak atau terganggunya atau kelirunya pembentukan dari arteri vena, gangguan pembentukan arteri vena pada otak yang terjadi pada saat embrio atau pada saat janin di dalam kandungan. Nah, ini adalah faktor risiko dari perdarahan otak. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, tidak dapat dimodifikasi. Misalnya umur, jelas bahwa semakin bertambah usia, maka risiko untuk perdarahan otak semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin, laki-laki lebih berisiko, ras atau etnis tertentu, termasuk etnis-etnis yang kebiasaannya memakan makanan-makanan tinggi kolesterol. Kemudian genetik ini bisa diubah dan tidak dapat diubah, dan para ahli masih bingung dengan gangguan ini genetik sehingga ditempatkan pada tempat tersebut. Kemudian faktor yang dapat diubah yaitu hipertensi. Maka pada pasien-pasien hipertensi sebenarnya perlu diingatkan untuk sedapat mungkin mengontrol tekanan darahnya sehingga mengurangi risiko terjadinya perdarahan otak. Lalu tentu saja merokok, karena merokok merupakan faktor risiko dari banyak sekali penyakit, rasio pinggang dan panggul, atau yang disebut sebagai obesitas sentral, atau obesitas abdominal, yaitu penumpukan lemak di daerah perut. Kemudian diet dan kurang gerak, ini secara tidak langsung menyebabkan tingginya risiko perdarahan otak. Gangguan kolesterol tentu saja karena menyebabkan penumpukan lemak yang tidak baik di dalam dinding pembuluh darah. Kemudian diabetes mellitus, kencing manis, di mana hiperglikemi atau gula yang meningkat, itu akan merusak dinding pembuluh darah. Terjadi glukotoksisiti, konsumsi alkohol, dan penyakit jantung. Nah, sekarang kita bicarakan tips and trik kendalikan risiko perdarahan otak. Pertama adalah nutrisi rohani. Tidak dapat disangkal bahwa berdoa dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya ini membantu kita semakin sehat dan tentunya membantu kita juga dalam mengendalikan risiko perdarahan otak. Lalu yang juga penting adalah nutrisi yang sehat dan tepat. Nutrisi yang sehat dan tepat adalah protein-protein dan lemak yang baik, kemudian serat di dalam sayur dan buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kemudian manajemen stres, stress management. Karena kita tahu stres menyebabkan dan mencetuskan berbagai macam penyakit. Lalu latihan fisik yang teratur dan terukur. Latihan fisik tentunya disesuaikan dengan fisik kita, jangan dipaksakan. Tetapi minimal 30 menit per hari selama 5 atau 6 hari, alias 150 menit minimal per minggu. Lalu hindari asap, apalagi asap rokok, karena rokok, sekali lagi, menyebabkan, mencetuskan berbagai jenis penyakit. Dan hindari terjadinya cedera kepala, karena tentu saja pada cedera kepala kita tidak tahu apakah yang cedera hanya bagian luar tulang tengkorak, atau bahkan sampai ke dalam tengkorak dan mengenai otak. Kemudian, health screening, control and consultation, konsultasi dengan dokter Anda, pemeriksaan kesehatan yang tentu saja perlu dilakukan secara berkala.
Demikian pembicaraan kita tentang tips and trick kendalikan risiko perdarahan otak. Semuanya kita lakukan agar kita semakin sehat dan tetap sehat. Salam sehat.